Selamat datang di latihan soal modul 2 mengenai uji t-test dan ANOVA. Kita akan bahas satu persatu mengenai contoh dari uji tersebut. Yang pertama adalah uji independen t-test. Di sini ada studi kasus. Dilakukan pengujian terhadap dua kelompok pasien di ruang Diamond dan Emerald yang sama-sama diberikan treatment, yaitu diberi obat penurun tekanan darah. Kemudian berikut merupakan hasil pengukuran tekanan darah, dan kita diminta melakukan uji hipotesis apakah terdapat perbedaan antar dua kelompok tersebut dan melakukan penarikan kesimpulan. Di sini kita langsung masuk saja ke Microsoft Excel. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis yang harus kita ingat adalah melakukan uji asumsi klasik. Ada 3, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji outlier. Sebenarnya caranya sudah dijelaskan secara detail di modul 1. Namun di sini saya akan membahas secara sekilas untuk pengujian uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan mengcopy data ini ke Minitab untuk melakukan uji normalitas. Kita pilih dari stat, basic statistik, kemudian normality test. Karena datanya itu kurang dari 25, yaitu ada 10 data, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita cek dulu normality dari kelompok pasien di ruang Diamond. Nah, di sini ada p-value 0,15. Sementara alfa kita 0,05, artinya p-value lebih dari alfa kan. Berarti fail to reject H0, artinya dia terdistribusi normal. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk kelompok Emerald. Di sini dia p-value-nya 0,09, dia masih lebih besar dari 0,05, artinya dia juga terdistribusi normal. Lalu kita melakukan uji homogenitas menggunakan f-test. Kalau di Microsoft Excel itu di data, kemudian ada fitur data analisis. Nah, tidak semua komputer itu fitur data analisisnya tuh sudah tersedia. Nah, kalian bisa mengaktifkan fitur ini dulu. Caranya bisa browsing di internet. Lalu kita klik data analisis. Kita akan melakukan f-test untuk 2 sampel varians karena kita mau menguji variasinya homogen atau tidak. Klik OK. Untuk range yang pertama dari ruang Diamond, yang kedua dari Emerald, alfa kita 0,05, lalu outputnya kita mau taruh di sebelah mana hasilnya gitu. Klik bebas aja, soal di sini. Klik OK. Nah, di sini p-value-nya 0,24. Kita kan pakai alfa 0,05. Berarti dia fail to reject, artinya dia variasinya tuh homogen atau equal. Yang terakhir melakukan uji outlier. Uji outlier ini menggunakan grafik box plot kalau di Minitab. Sini kita mengaktifkan outlier simbol supaya kalau misal dia ada outliernya itu kelihatan. Terus kita klik OK. Nah, dari gambar box plot Diamond sama Emerald itu kan tidak ada gambar outlier yang muncul. Jadi dia memenuhi ketika uji asumsi klasik. Sehingga kita langsung saja melakukan uji f-test. Nah, uji t-test. Uji t-test ini tadi kan independen, itu ada 2, equal variance atau unequal. Karena kita hasil f-testnya itu homogen, kita menggunakan equal variance. Kita pakai fitur data analisis lagi. Kita cari yang t-test 2 sampel assuming equal variance karena variannya sama ya. Klik OK. Range-nya diisi untuk yang Diamond.
Kemudian yang kedua untuk emerald, alfanya masih sama pakai 0,05. Kemudian output range-nya misal kita taruh di sini. Klik OK. Nah, di sini p-value-nya 0,87, artinya kita kan seharusnya mereject H0 kalau p-value-nya tuh kurang dari sama dengan alpha. Nah, di sini kan p-value-nya lebih dari, sehingga kita fail to reject. Fail to reject H0 artinya kalau H0 tadi kan artinya kelompok 1 sama seperti kelompok 2. Nah, artinya kalau fail to reject di sini di kasus kita tidak ada perbedaan signifikan antara tekanan darah di kelompok diamond dan emerald setelah diberikan obat penurun tekanan darah tinggi. Lalu kita juga bisa melakukan uji t-test independen dengan menggunakan Minitab. Kita pilih to sample t karena independen ya, kalau pair t-test atau dependent itu pakai pair t. Karena sampelnya di kolom yang beda, kita pilih yang pertama diamond, yang kedua emerald. Dan ini kita centang karena variansinya tuh sama. Klik OK. Nah, di sini muncul nilai p-value 0,87 seperti di Excel yang tadi. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan atau fail to reject. Hasil dari Excel atau Minitab itu sama, kalian bebas mau menggunakan yang mana yang lebih memudahkan. Jadi itu adalah contoh untuk independent t-test. Selanjutnya untuk uji dependent t-test. Jadi dependent t-test ini ada kasus pengujian untuk mengetahui metode yang tepat untuk mengurangi tingkat stres mahasiswa selama pandemi COVID-19. Jadi ada 5 subjek, kemudian diberi treatment yang berbeda, subjeknya sama. Jadi setiap subjek A, B, C, D, E semuanya dikasih treatment yang berbeda, yaitu meditasi dan musik. Nah, kita suruh cari apakah ada perbedaan yang signifikan dengan diberikan treatment meditasi dan musik dalam mengurangi tingkat stres mahasiswa. Kita masuk ke Microsoft Excel untuk dependent t-test. Di sini sudah ada datanya. Lalu seperti yang independent t-test tadi, kita melakukan uji asumsi klasik dulu. Ada uji normalitas, homogenitas, dan uji outlier. Saya tidak akan mengulangi caranya untuk melakukan uji asumsi klasik. Kalian bisa melakukan sendiri. Nah, di sini langsung saja saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan uji dependent t-test. Kita klik fitur data analysis, kita pilih yang pair karena dia dependent ya, pair to sample formulas. Oke. Variabel 1 kita klik yang meditasi, kemudian yang range kedua yang musik. Alfanya masih 0,05, outputnya kita taruh di sini, klik OK. Nah, di sini ada nilai p-value-nya 0,26, artinya kan dia lebih dari 0,05. Dia lebih dari alpha, p-value lebih dari alpha, fail to reject. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara pemberian meditasi dan musik dalam mengurangi tingkat stres mahasiswa selama pandemi. Kita bisa melakukan uji t-test dependent menggunakan Minitab juga. Nah, di sini muncul nilai p-value 0,26. Sama dengan menggunakan Microsoft Excel juga hasilnya. Hasilnya adalah fail to reject, artinya tidak ada perbedaan signifikan
antara metode meditasi dan musik dalam mengurangi tingkat stres mahasiswa. Selanjutnya adalah melakukan uji ANOVA one way between subject. Jadi ada pengujian untuk mengetahui bagaimana kinerja seseorang apabila dihadapkan pada kepercayaan terhadap tingkat kesulitan tertentu. Nah, eksperimen dilakukan dengan memberikan 15 soal esai matematika ke 3 kelompok terdiri dari 5 subjek. Sebelum dilakukan tes, kami memberitahu kelompok 1 kalau soalnya mudah, terus kelompok 2 tuh dikasih tahu kalau soalnya medium. Lalu kelompok 3 diberitahu kalau soalnya sulit. Nah, sebenarnya di sini kan treatmentnya sama-sama suruh ngerjain soal esai matematika kan. Tapi subjeknya tuh beda-beda. Artinya di sini between subject ada 3 kelompok. Lalu kita diminta untuk melakukan uji hipotesis apakah ada perbedaan yang signifikan antar ketiga grup tersebut. Sama saja untuk ANOVA itu juga kita harus melakukan uji asumsi klasik dulu, uji normalitas, homogenitas, dan juga uji outlier. Di sini saya akan langsung melakukan uji ANOVA one way between subject. Kita klik fitur data analysis. ANOVA one way berarti single faktor ya. Lalu klik OK. Kemudian input range-nya kita blok yang di sini. Group by dia dibedainnya kan berdasarkan kolom. Ada yang diberitahu mudah atau kelompok 1, kelompok 2 diberitahu kalau soalnya medium, dan kelompok 3 diberitahu kalau soalnya sulit. Terus kita klik outputnya, klik OK. Nah, di sini nilai p-value-nya 8,4 kali 10 pangkat min 5, berarti kan dia kurang dari 0,05, berarti dia reject H0. Artinya terdapat perbedaan signifikan. Lalu untuk melakukan uji ANOVA one way menggunakan Minitab itu kita pilih dulu, dibuat 2 kolom seperti ini. Ini adalah nilai angkanya, kemudian ini adalah keterangannya. Kita masuk start ANOVA, kita pilih yang ANOVA one way. Nah, di sini ada respons sama faktor. Respons tuh hasilnya, faktor tuh yang mempengaruhi. Ini p-value-nya 0,000 karena kan terlalu kecil, jadi kalau desimal di Minitab tuh ada batasannya. Nah, tadi kan kalau di Excel 8,4 kali 10 pangkat min 5, artinya dia reject H0 karena kurang dari alfa. Nah, di sini juga sama, p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, sehingga kita mereject H0, artinya terdapat perbedaan signifikan antar ketiga kelompok tersebut. Itu untuk ANOVA one way yang between. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai uji ANOVA one way yang within subject. Tadi kan udah between.
Jadi di sini ada pengujian untuk mengetahui compressive strength dari konkrit dengan teknik pencampuran atau mixing teknik yang berbeda-beda. Jadi kita tuh mau lihat compressive strength-nya itu bagaimana dengan teknik pencampuran yang berbeda-beda dari konkrit atau beton. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel ini, ada 4 mixing teknik dengan nilai compressive strength masing-masing dalam satuan PSI. Di sini sudah ada datanya juga. Lalu kita sama seperti langkah-langkah sebelumnya harus melakukan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji outlier. Di sini akan saya beri contoh sekilas juga untuk uji asumsi klasik. Ini masing-masing kelompok ini kita lihat uji normalitasnya seperti apa. Kita pakai Kolmogorov-Smirnov karena datanya kurang dari 25 ya. Nah, di sini p-value-nya 0,15, artinya dia lebih dari alpha, berarti fail to reject, dia terdistribusi normal. Begitu pula dengan kelompok data 2, 3, dan 4. Itu sudah saya cek juga, dari keempat kelompok mixing teknik ini semuanya terdistribusi normal. Dari uji outlier dengan box plot juga seperti itu. Nah, yang agak beda di sini, kalau di Microsoft Excel kan kita untuk uji homogenitas menggunakan f-test. Itu untuk membandingkan dua kelompok sampel, varians dari 2 kelompok sampel. Nah, di sini kan kelompok sampelnya kan ada 4, terus gimana caranya gitu. Kalau dari fitur data analisis itu tidak tersedia, jadi kita menggunakan Minitab untuk melakukan Leven test. Caranya di sini kita tuliskan dulu sampelnya, kemudian dia tuh mixing tekniknya berapa, lalu kita copy di Minitab. Nah, setelah itu kita masuk stat, lalu basic statistik. Jadi kalau kita pakai Microsoft Excel tadi pakai data analysis itu kan untuk f-test. Nah, di sini kita pakai yang 2 variance untuk membandingkan 2 variance. Nah, karena kita ada 4 variance, kita bikin dalam satu kolom sampelnya, tapi diberi keterangan subscript-nya. Sample in one column. Kalau misalnya mau 2 gini, kayak diamond yang emerald tadi, kita pilih sample in different column, terus kolom pertama diklik, yang kolom kedua juga diklik. Karena kita satu kolom ya, ini nilainya, sampelnya C10, kemudian subscript atau keterangannya C11. Kita klik OK. Nah, nanti di sini muncul ada uji Bartlett sama Leven test. Leven test ini nilai p-value-nya 0,9. Sementara alfa kita 0,05, artinya dia lebih dari alfa. Artinya dia memenuhi uji homogenitas, variansnya homogen. Jadi kita bisa melakukan uji ANOVA one way untuk within subject. Caranya kita bisa pakai Microsoft Excel dan juga Minitab. Yang pertama saya contohkan dengan Microsoft Excel menggunakan data analysis. Kita pilih ANOVA single factor karena dia satu faktor ya, one way. Kemudian kita blok input range-nya. Nah, group by group by ini dia dikelompokkan berdasarkan apa? Kalau misalnya yang di blok yang di sini berarti dia dikelompokkannya berdasarkan row. Kalau ini sudah saya transformasi menjadi ini di grup oleh kolom. Kemudian output range-nya bebas, kita mau taruh hasilnya di mana? Misalnya di sini, klik OK. Nah, ketemu p-value-nya 0,000489, artinya dia kurang dari alfa. P-value kurang dari alfa berarti kan dia harus reject.
reject H0. Reject H0, menolak H0 artinya terdapat perbedaan signifikan antara mixing teknik pencampuran beton tadi. Cara yang sama bisa kita lakukan menggunakan Minitab untuk ANOVA one way within subject. Ini kita tadi sudah copy untuk sampelnya dan subscriptnya. Kita pilih start, ANOVA one way. Nah, di sini responsnya kan compressive strength dari beton, faktornya itu kan mixing teknik, jadi ditulis subscriptnya yang C11, lalu kita klik OK. Nah, di sini p-value-nya juga 0,000 sekian, sama dengan Excel yang tadi. Karena p-value-nya kurang dari alfa, maka kita harus mereject H0, dan artinya terdapat perbedaan signifikan antara mixing teknik 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan uji ANOVA two way atau dua faktor. Jadi di sini seorang insinyur dia tuh menduga bahwa surface finish dari metal part itu dipengaruhi oleh jenis paint atau cat yang dipakai dan juga waktu pengeringan atau drying time. Di sini ada drying time 20 menit, 25 menit, 30 menit. Untuk paintnya ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, di sini tuh ada kombinasi paint 1 dengan paint 1, paint 2 dengan drying time 20, 25, dan 30 menghasilkan hasil seperti ini, surface finish dari logam tersebut. Langsung saja kita masuk ke Excel. Nah, di sini kita karena two way ANOVA ini agak berbeda dan lebih kompleks, kita state hipotesisnya. Ada 3 hipotesis masing-masing, ada 3 null hipotesis dan 3 alternatif hipotesis. Untuk H0 yang pertama itu mu atau rata-rata drying waktu 20 menit itu sama dengan drying 25 sama dengan drying 30, artinya faktor drying time itu tidak mempengaruhi skor surface finish. Kemudian H0 yang kedua itu mu atau rata-rata tipe paint 1 itu sama dengan tipe paint 2, artinya faktor tipe paint atau cat itu tidak mempengaruhi skor. Lalu H03, nah di sini yang membedakan dengan ANOVA one way. Kalau di two way itu ada interaksi faktor antara drying time dan juga paint type. Kemudian yang di sini adalah kebalikan dari null hipotesis, alternatif hipotesisnya. Kita langsung saja masuk ke data analisis. Kita pilih ANOVA two way with replication. Masukkan input range-nya di sini. Kita blok. Kemudian rows per sampel tuh row-nya ini tuh berapa. Ini kan ada paint 1 sama paint 2 masing-masing 3, kita tulis 3. Output range misalnya ditaruh di sini, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul p-value ada 0,19, 0,92 dan 0,025. Kita sekalian coba dengan Minitab, lalu nanti kita lakukan interpretasi hasil perhitungan ya. Dengan Minitab itu kita transformasi jadi bentuk kayak gini dulu. Jadi ini surface finishnya atau responsnya, hasil skornya berapa, terus dia tipe apa, waktunya yang drying time-nya berapa. Setelah kita buat transformasi menjadi seperti ini, kita ke Minitab. Nah, di sini sudah kita copy, ada jenis cat, drying time, sama skor. Kita masuk ke start, pilih ANOVA yang two way. Nah, di sini responsnya kan hasilnya adalah surface finish dari metal tadi, skornya berapa. Kemudian row faktor, karena di Excel tadi row-nya itu jenis cat, kemudian kolomnya itu
drying time ya kita tulis seperti itu, lalu klik OK. Nah, di sini muncul juga p-value 0,193 untuk jenis cat, tipe paint. Kemudian untuk drying time ada 0,93 dan interaksi 0,026. Hasilnya sama ya dengan Microsoft Excel tadi angkanya. Di sini angkanya sama. Nah, sekarang kita melakukan interpretasi. Di sini itu kan untuk yang tipe paint itu p-value 0,193. 0,193 berarti dia lebih dari alpha atau fail to reject. Fail to reject artinya kita kan menerima alpha, berarti tidak ada perbedaan signifikan dari jenis cat atau tipe paint. Kemudian untuk drying time itu 0,93, dia juga lebih dari alpha, berarti kan dia fail to reject H0 atau menerima. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara drying time dengan surface finish. Kemudian yang terakhir adalah interaksi faktor. Interaksi faktor di sini 0,02, sementara alfa kita 0,05 kan. Berarti dia kurang dari alfa. Artinya dia reject H0. Reject H0 itu kan berarti menolak. Karena H0-nya itu tadi tidak ada interaksi. Berarti kan kalau reject H0 artinya ada interaksi antara drying time dan paint type, seperti itu. Nah, tadi merupakan contoh-contoh dari uji t-test dan ANOVA menurut jenis-jenisnya. Sekian latihan dari modul 2, bisa dipelajari, semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.